Mak, gimana kalau saya tuh berhenti kerja? Saya bermodalkan dengan keranjang baju kotor saya tuh. Saya bawa ke pasar pakai karung, satu karung. Dengan semangatnya saya bawa satu karung, pakai motor, jalan menuju lapak saya tuh langsung orang yang di sebelahnya tuh bilang apa? Kau tuh nggak boleh lagi dagang di sini. Di sini nih udah ada orang-orangnya kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Sutrisni, umur saya 26 tahun. Saya pedagang Jipang. Saya sebelumnya kerja SPG. Awal-awalnya tuh malam-malam saya tuh ditelepon dengan kawan itu tuh saya nggak tahu itu tuh dia itu siapa, nomor baru gitu kan, udah lama lost contact lah intinya. Dia tuh sebelumnya dia yang jalanin usaha Jipang ini. Nah, yang nggak tahu Jipang tuh kayak gimana, Jipang tuh makanan ringan yang terbuat dari beras yang diolah kembang pakai alatnya, dibalurin pakai gula merah gitu. Awal mulanya sih cuman 50 bungkus. Awal-awal saya tuh kayak nggak bakalan jalan sih usaha ini. Akhirnya saya dagang itu tuh benar-benar laris sekali. Itu sambil saya tuh kerja tuh. Saya sambil ngerjain laporan, saya berangkat pagi bawa Jipangnya itu pakai motor, benar-benar yang duduk. Susah lah pokoknya. Kasih Kak ya, udah ditransfer Kak ya. Oke, Ya, nanti langsung kasih. itu. Kasih Pak ya. Ya itu saya berawal dari online juga. Malam-malam saya ngantar, hujan, panas, muka sampai belang, sampai dihina-hina sama kawan. Gaji SPG dulu zaman dahulu tuh UMR masih ditambah uang makan sama bensin kan lumayanan tuh 3 jutaan. Setelah 6 bulan saya menjalani SPG sambil usaha ini, saya ngerasa kayak aduh nggak mampu nih, capek. Saya kerja SPG itu dari jam 8 sampai jam 4 sore, ditambah lagi ngantar. Itu pernah saya ngantar jam 10 malam. Saya minta restu sama orang tua. Saya bilang, Mak, gimana kalau saya tuh berhenti kerja terus fokus ke dagang ini? Terus Mak bilang, ya udah kalau memang Hestinya nggak ada beban, nggak ada kayak gimana, terus pendapatan ini bisa untuk jajan hari-hari, ya nggak masalah. Yang penting kan nggak nyusahin orang tua. Ya udah berhenti. Akhirnya memutuskan, benar berat hati. 5 tahun kerja SPG itu akhirnya berhenti. Saya bermodalkan dengan keranjang baju kotor saya tuh. Saya bawa ke pasar pakai karung, satu karung. Saya coba-coba tuh. Saya awalnya pesimis, sangat pesimis. Saya awal-awalnya sangat pesimis. Rupanya alhamdulillah satu hari saya tuh bisa jual 50 Jipang. Besoknya saya order lagi dari pabrik, saya jual lagi. Alhamdulillah sampai sekarang saya ajak kawan saya join. Saya taruh lagi di pasar mana gitu kan. Jadi alhamdulillah gitu. Namanya saya bawa karung besar-besar, kecelakaan jangan sampai. Kalau itu sih jangan sampai. Kok nyenggol-nyenggol sih mungkin ada. Terus yang kedua, saya coba dagang di pasar. Pertama itu orang pikir enak ya, turun pagi pulang jam 9 ngelapak kayak gitu. Tapi itu perjuangan saya dapetin lapak di pasar itu juga bukan enak-enak. Pertama saya awal dulu turun tuh, ya itu tadi laris nih satu karung. Namanya orang dagang ya, ada yang iri, ada yang dengki. Jadi saya turun dagang itu lagi semangatnya nih. Minggu ketiga saya dagang di pasar. Dengan semangatnya saya bawa satu karung, pakai motor, jalan menuju lapak saya tuh langsung orang yang di sebelahnya tuh bilang apa? Kau tuh nggak boleh jualan di sini. Kenapa pula kan nggak boleh jualan di sini? Di sini ini orang ini kena marah kok jualan di sini karena kok pakai tempat-tempat kayak gini. Terus saya logika saya kan, kok saya ini dagang saya ini nggak nyampah, bukan tipe makanan yang plastik buang. Saya hanya jualan kayak gitu, dan mereka tuh mungkin nggak tahu ya, nggak ada masalah, nggak ada kayak gimana, tiba-tiba diusir. Kok tuh nggak boleh lagi dagang di sini. Di sini nih udah ada orang-orangnya kayak gini nih. Kalau kamu mau dagang tuh di daerah sana. Benar-benar aku langsung pulang kan. Saya langsung pulang ke rumah nangis nih. Akhirnya saya nanya nih, beranikan diri nih ngomong sama tukang parkir di sana. Saya ngomong, Bang, saya mau jualan Jipang Bang.
cuman pakai motor, pakai keranjang di belakang motor, di jok motor gitu, ada tempat nggak ya? Akhirnya saya dibilang, oh ada deh di depan itu, di depan apotik sekalian ada dokter ini prakteknya ya kan. Ya udah saya jualan di situ. Allah tuh benar-benar kayaknya ada hikmahnya. Kau tuh nggak harus jualan di sini tuh nggak pesat. Kau harus pindah di pasar, mungkin pikiran saya setelah sekarang ya. Kau harus pindah di pasar karena pasar pendapatannya lebih banyak daripada ini. Ya udah saya akhirnya dagang di pasar dengan motor Beat saya tuh saya tenggein di jok motor saya tuh. Alhamdulillah saya biasanya jualan satu karung itu turun jam 5 sampai jam 12 yang tempat sebelumnya. Karena di pasar saya turun jam 5, pulang-pulang tuh udah jam 8 pagi, udah pulang dengan habis satu karung. Jadi yang buat saya bertahan tuh dengan hujatan-hujatan orang, dengan orang yang kayak iri dengan saya di luar sana, misalnya kayak yang ngusir saya atau apalah ya, saya dagang tuh. Saya tuh mikir ya kuatnya tuh dari orang tua saya sih, mama tuh kan janda ya kan, janda maksudnya tuh ya saya tuh nggak mau nyusahin dia lah gitu. Saya 3 bersaudara, saya anak kedua, kakak saya udah di Ketapang, udah menikah, tinggal saya nih kan sama adik saya nih. Jadi saya masa kecil saya juga memang doyan dagang. Saya dagang itu jualan, berawal saya awal jualan itu dari kelas 1 SMP. Jadi saya tuh dulu ngengkol sepeda di dekat sini, pakai sepeda yang ada keranjangnya di depan itu. Jadi saya simpan dagangan saya di depan situ jam 6. Saya datangnya tuh awal kayak jam 6 sebelum anak-anak yang lain datang, saya udah datang. Nggak lama dari itu pas saya sebulan sebelum saya ujian, bapak saya tuh meninggal. Nah disitulah saya tuh kayak benar-benar kayak gimana gitu, kayak sedihnya tuh kayak sedih lah, kayak kehilangan benar. Di depan jenazah bapak saya tuh, mama saya tuh malam-malam tuh nangis-nangis, nggaur-nggaur luar biasa tuh bilang, ya Allah Pak, katanya kan, bapak nih ninggalin mama nih secepat ini katanya. Sedangkan mama nih perantauan sendirian di Pontianak. Mama nih nggak bisa jaga anak-anak nih kayak gimana, pikirnya kan. Anak kita nih perempuan semua, dia tuh takut kalau anak-anak perempuan nih kayak nanti ya cita-cita anaknya kan mau kuliah atau apa semuanya. Kok kakak saya udahlah kuliah, dia memang kuliah. Jadi saya tuh mikir, sebegini takutnya mama saya tuh kehilangan suaminya tuh, sebegini takutnya anaknya tuh nggak bisa bawa diri gitu loh. Jadi saya tuh benar-benar cari uang tuh ya ini, dan alhamdulillahnya ya Allah tuh memperlancar semua rezeki saya lah, intinya semua kegiatan saya tuh dilancarkan. Lulus SMA saya belum keluar ijazah, saya udah diterima jadi SPG. Namanya doa orang tua itu udah pasti sangat-sangat dikabulkan lah. Jadi buat teman-teman yang mau memulai usaha apapun itu, jangan pernah buat mikir tuh nanti gagal, ini kayak gimana. Lebih bagus tuh kita jalani dulu. Kalaupun itu gagal, setidaknya tuh kita pernah berusaha menjalani, dan itu tuh akan jadi pelajaran. Kalau sama sekali cuman hanya ada di pikiran nanti bakalan nggak laris lah atau kayak gimana, tekor atau kayak gimana, itu nggak akan ada langkah maju. Setidaknya kalau orang pun bangkrut atau apa, itu tuh satu langkah lebih maju daripada orang yang sama sekali itu hanya ada di pikiran dia gitu. Ma pergi dulu. Doakan habis semua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan terkendala lagi untuk buka usaha sablon ini, yaitu tentang alat-alatnya. Karena pada saat itu apa yang bisa saya kerjakan untuk menyelesaikan sekolah saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin Sanjaya. Usia saya 29 tahun. Saya memang asli di Desa Sungai Kakap. Untuk pekerjaan seharian saya seorang pengusaha sablon. Awal usaha saya di sini sebenarnya bukan sablon sebenarnya. Usaha sablon ini saya dirikan sejak orang tua saya meninggal. Di sana baru mulai usaha sablon. Jadi untuk sebelumnya itu banyak sekali usaha-usaha yang sudah saya coba atau yang sudah pernah saya jalankan pada saat sejak saya SMP, duduk di bangku SMP. Jadi waktu duduk di bangku SMP itu saya sudah mulai untuk memulai usaha di ternak jangkrik. Jadi pada saat itu saya memulai usaha ternak jangkrik untuk pakan ikan. Jadi di saat saya SMP, kelas 1 SMP, kelas 2, dan kelas 3 SMP itu menjalankan usaha ternak jangkrik. Setelah usaha ternak jangkrik, saya lulus SMP dan masuk SMA. Usaha ternak jangkrik sudah mulai banyak pesaing dan saya rasa sulit untuk bersaing untuk melanjutkan usaha ternak jangkrik itu. Jadi setelah ternak jangkrik, saya mulai berpikir lagi untuk usaha berikutnya. Setelah SMA itu, saya bersama orang tua saya memulai usaha percetakan batako. Jadi pada saat itu, tidak seperti sekarang ini, kebanyakan cetak batako itu pakai press batako, mesin press, tapi di saat saya memulai usaha cetak batako itu masih pakai yang manual. Jadi selama SMA, tidak sampai selesai SMA, mungkin usaha cetak batako itu hanya berjalan 1 tahun. Kemudian bapak saya meninggal. Nah, setelah bapak saya meninggal, saya sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan usaha percetakan batako itu karena satu dan lain hal. Saya mulai berpikir lagi apa yang bisa saya kerjakan untuk menyelesaikan sekolah saya. Karena pada saat itu saya adalah anak pertama dan adik saya 2 masih perlu tanggungan. Jadi saya harus berpikir keras untuk memikirkan usaha apa lagi yang bisa saya kerjakan. Kemudian ada satu ide itu saya dapat karena saya melihat di sekeliling tempat tinggal saya itu ada satu usaha yang tidak ada orang yang membuka usaha itu, yaitu salah satunya usaha yang bergerak di jasa sablon ini. Pada saat itu yang ada pada saya hanya ide, sebatas ide, tapi pada saat itu belum ada sama sekali ilmu tentang usaha sablon itu. Dan pada saat itu juga tidak seperti sekarang ini, jika ingin memulai usaha ataupun ingin belajar sesuatu itu bisa googling, YouTube, dan segala macam. Pada saat 2007 itu, saat saya masih SMA, di sana akses untuk mendapatkan ilmu itu sangat sulit sekali. Salah satu sumber yang bisa didapat yaitu buku. Jadi pertama kali itu saya punya ide sablon, mau buka usaha sablon, tapi tidak ada ilmu. Saya pergi ke toko buku Kaisar pada saat itu, yang masih baru buka. Saya cari itu buku-buku yang membahas tentang usaha yang bergerak di bidang sablon. Jadi didapatlah dari buku itu, saya baca, kemudian sudah dapat ilmu dan terkendala lagi untuk buka usaha sablon ini, yaitu tentang alat-alatnya. Karena pada saat itu sangat minim sekali toko-toko yang secara khusus untuk menjual perlengkapan sablon. Jadi saya harus cari lagi di keliling kota Pontianak untuk mencari di mana yang menyediakan alat-alat sablon itu. Kemudian setelah saya dapat toko, udah dapat nih toko untuk yang menjual perlengkapan sablon. Tapi terkendala lagi, ya memang dalam usaha itu banyak sekali kendalanya. Jadi kalau kita tidak tahan untuk melalui masalah-masalah itu, mungkin usaha kita tidak akan bisa jalan. Atau mungkin kita lupakan aja lah masalah-masalah ide-ide yang ada. Jadi kendala salah satunya itu modal. Jadi pada saat itu orang tua saya, bapak saya baru meninggal. Saya nggak ada apa-apa lagi. Mau belanja perlengkapan sablon segala macam,
Udah, kemudian saya ketemu sama teman almarhum bapak saya, mau buka usaha pedin katanya gitu kan, mau buka usaha sablon, dan alhamdulillah beliau mau bantu dalam permodalan. Jadi teman almarhum bapak saya itu membelikan berupa alat, jadi dia tidak bantu dalam bentuk uang, tapi bantu dalam perlengkapan alat sablonnya. Jadi dia belikan segala macam cat dan perlengkapan kebutuhan sablon lainnya. Jadi setelah saya dapat modal, dapat perlengkapan sablon, dapat ilmu, terkendala lagi. Setelah semuanya saya lalui, ternyata setelah usaha sudah dimulai, perlengkapan sudah siap untuk bekerja, tapi satu masalah lagi yang saya alami, yaitu masalah konsumen atau customer. Jadi untuk saat itu saya bingung juga, buka usaha sablon di desa seperti ini, sepi, dan dari mana dapat pelanggan atau customer atau konsumen yang mau pakai jasa kita. Sementara kebutuhan sablon ini tidak seperti kebutuhan barang-barang lainnya seperti toko sembako atau toko-toko elektronik atau toko lainnya yang mungkin itu menjadi kebutuhan primer atau sekunder bagi setiap orang. Tapi kebutuhan sablon ini sebuah kebutuhan khusus yang hanya orang-orang yang memerlukan saja yang butuh jasa sablon ini. Jadinya saya juga tidak mau menyerah untuk cari konsumen yang mungkin memerlukan jasa sablon. Jadi saya jalanlah ke pasar-pasar, saya lihat produk-produk yang mungkin memerlukan jasa sablon. Jadi pertama kalinya saya itu ke Pasar Kakap. Jadi di Pasar Kakap itu saya lihat di sana ada beberapa produk kerupuk ikan. Jadi di kerupuk ikan itu ada sablonan atau merek-merek mereka, kerupuk ikan cap udang, ikan atau yang sebagainya. Terus saya nanya, ini sablonnya di mana? Saya nanya yang punya atau yang jualan itu kan. Dia bilang, ini pesan mas katanya. Pesan dari Jakarta. Langsung plastiknya itu katanya kan. Wah, dari sini saya mulai sangat optimis sekali. Saya langsung tawarkan, bagaimana kalau sablon sama saya aja dan harga bisa dinegosiasi. Kita mungkin bisa sesuaikan dengan yang pesan di lewat Jakarta. Jadi alhamdulillah untuk satu orang itu dia mau, boleh katanya gitu kan. Terus kita proses lah. Ya, dia coba pesan dulu sedikit, pesan sekitar ya 500 lembar lah plastik kemasan itu. Zaman dulu satu lembarnya itu 50 rupiah di 2000 tujuan itu. Satu plastiknya itu upah sablonnya 50 rupiah. Sebanyak 500 lembar dia mulai coba kan. Terus saya carilah plastiknya itu, saya beli di daerah Pasar Kapuas. Saya dapat plastiknya. Terus saya cetaklah, saya sablon. Saya kasihkan dan alhamdulillah dia pun bisa jadi langganan pertama saya. Untuk langganan satu orang itu saja, saya rasa tidak cukup. Dan saya pun mungkin perlu tambahan pelanggan-pelanggan lain. Saya tawarkanlah dari beberapa orang, ada yang mau, ada yang enggak juga kan. Tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, saya tetap sabar walaupun pelanggan sedikit. Setahun, seiring berjalannya waktu, saya mengiklankan usaha saya ini, tidak ada iklan dari lewat media ataupun apa kan, karena memang zaman dulu tidak seperti sekarang. Advertising itu lewat media manapun bisa, hanya mengiklankan dari mulut ke mulut. Dan alhamdulillah usaha sablon saya ini bisa banyak diketahui orang, dan alhamdulillah orang-orang yang memerlukan jasa sablon itu bisa menghubungi saya. Dan juga dalam menjalankan usaha sablon ini tidak juga mudah. Setelah semuanya kita lengkapi, setelah semuanya kita dapat, ilmu kita punya, perlengkapan kita punya, pelanggan kita punya, tapi tidak juga berjalan mulus, sebab ada beberapa kendala yang misalkan kita salah atau keliru dalam melayani konsumen. Jadi misalkan orang mintanya warna biru, tapi biru yang dimaksud itu tidak seperti biru yang diminta sama konsumen. Jadi kita
belilah catnya warna biru. Tapi padahal birunya itu tidak sesuai dengan permintaan atau yang diinginkan sama konsumen. Jadi setelah kita cetak warna biru, taunya pas kita antar ke konsumen, konsumennya komplain. Ini birunya beda mas, katanya gitu kan. Padahal yang dari pertama mereka itu pesannya warnanya seperti itu. Hanya saja memang itu miskomunikasi dengan konsumen. Jadi kita harus ganti rugi. Kita harus ganti rugi dengan plastik-plastik atau kemasan-kemasan yang dari konsumen itu. Dan itu yang memang harus kita jaga. Walaupun kita rugi, jadi kita harus menjaga kepuasan dari konsumen. Jadi kita ganti semuanya sehingga konsumen bisa menerima kembali. Sebab kalau kita tidak bisa melayani konsumen dengan baik, maka konsumen juga tidak akan menjadi pelanggan tetap untuk kita. Dan beberapa hal lagi yang ingin saya ceritakan di kesempatan kali ini. Usaha sablon ini mungkin bukan suatu penghasilan yang besar, tapi juga bukan penghasilan yang kurang. Dalam arti kata cukuplah untuk keseharian dan cukuplah sebagai menjadi profesi dan mengisi rutinitas harian. Tapi di samping itu, kalau saya pikir-pikir juga usaha sablon ini sangat kurang bila kita ingin mendapatkan suatu hal yang lebih. Maka seiring berjalannya waktu, saya mulai pikir-pikir lagi untuk usaha selingan, usaha sampingan lah istilahnya gitu. Saya mulai, sebenarnya usaha sampingan ini usaha hobi sebenarnya. Saya itu senangnya dalam dunia komputer dan juga dalam teknisi. Jadi saya buat usaha sampingan yaitu juga servis handphone dan laptop. Jadi di zaman-zaman HP Nokia dulu saya sudah mulai belajar. Itu belajarnya dari teman. Kebetulan teman ada yang buka teknisi HP. Jadi saya belajar dari beliau. Jadi seiring berjalannya waktu, saya menjalankan usaha sablon dan saya juga menekuni servis HP dan laptop sampai sekarang ini. Jika kita ingin hitung-hitungan, sebenarnya dari segi pendapatan mungkin sangat kurang, bahkan tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ataupun untuk jika kita ingin lebih, atau kan lagi jika kita ingin menikah. Jadi usaha sablon itu waktu saya dari SMA sampai saya selesai, saya pikir gimana caranya jika ingin kedepannya, sementara pasti kita ingin yang lebih, misalkan kita ingin menikah atau sebagainya. Itu saya sangat pikirkan hingga pada beberapa bulan yang lalu, mungkin Juni atau Mei. Jadi saya itu berniat ingin menikah. Jadi kata mama saya itu, lo gimana mau nikah kan sementara keuangan menipis, bahkan mungkin tidak cukup untuk nikah. Tapi saya tetap optimis, saya tetap terus berdoa. Dan bagaimana caranya? Alhamdulillah dengan niat dan doa kita itu Allah kabulkan. Dan dari usaha yang minim ini bisa menjadi sumber pendapatan atau penghasilan hingga bisa saya menikah. Dan alhamdulillah usaha saya itu sejak 2007 sampai sekarang suka dukanya saya alami. Dan bahkan untuk sekarang ini saya juga mulai mengembangkan lagi usaha yang sudah saya tekuni sekarang. Mulai dari mungkin nanti ke depannya saya akan memenuhi beberapa alat-alat percetakan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan kepada kawan-kawan, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi. Dan kawan-kawan mungkin jangan pernah takut jika punya ide untuk usaha, jika punya ide untuk suatu usaha, tetap kerjakan, tetap lanjut,
tetap jalankan dan jangan pernah takut gagal. Sebab kalau kita takut gagal, pasti usaha kita ataupun ide kita tidak akan bisa berjalan dalam bidang apapun itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak punya modal, cuma punya kemauan aja nih sebetulnya nih. Jualan online, door to door ke rumah orang. Pertama ya, untuk 4 bulan terakhir pertama saya buka itu minus. Jadi kita jual rugi daripada nggak bisa store kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra, panggilannya HN. Di umur 34 ini saya sudah memiliki dua toko handphone. Sebelum mulai bisnis ini saya tuh nggak ada bisnis lain, jadi masih kerja di beberapa perusahaan. Banyak, salah satunya tuh saya kerjanya lama di SPBU Kota Baru. Itu selama 2 tahun lebih. Jadi sambil kuliah di situ. Saya sebagai operator, jadi yang tukang isi bensin. Jadi pada tahun 2009-2010 itu booming sekali dengan BlackBerry. Jadi di situ saya inisiatif, oke nih, boleh juga nih saya mempelajari lebih dalam untuk mengenai BlackBerry. Dan alhamdulillah semakin boomingnya BlackBerry, saya tuh semakin diperlukan untuk install ulang, untuk yang hal-hal yang berkaitan dengan BlackBerry itu sangat diperlukan lah pada saat itu. Dan saya mulailah membuka toko handphone. Sebenarnya SPBU itu tuh untuk menunjang biaya kuliah ya. Jadi saya karena saya single factor, udah nggak ada orang tua dari kecil. Jadi saya kuliah itu emang hasil dari saya kerja dari SPBU. 2 tahun lebih karena sudah mau sidang, jadi kita stop. Dan setelah selesai kuliah pun saya masih kerja lagi di pembuatan aki juga pernah, di PLN juga pernah sebagai tenaga outsourcing ya, bukan karyawan tetap. Nah, setelah itu lambat laun keluar BlackBerry, booming, saya ikuti perkembangannya dan ada pihak yang percaya dengan saya boleh bawa barangnya sambil jualan online, door to door ke rumah orang. Saya pernah ngantar ke Sungai Pinyu, Singkawang pakai motor. Karena lumayan, waktu itu saya masih sambil kerja di PLN. Dan saya mulai berpikir, ini kalau misalnya saya mulai fokus untuk jualan smartphone, dan saya harus berhenti dulu nih dari kerjaan saya sebelumnya. Dan alhamdulillah diberi kelancaran, saya langsung bisa buka toko handphone itu 2010. Saya nggak punya modal, cuma punya kemauan aja nih sebetulnya nih. Jadi pada saat itu, saya ada kenalan sama orang pasar gitu. Jadi ini bawa nih handphonenya, tolong bantu jualan. Tak usah pakai modal, kalau udah bayar store. Nah begitu. Terus menerus seperti itu. Ujung-ujungnya dia ngasih kepercayaan saya nih, coba belajar tentang software. Saya belajar tuh software karena begitu banyaknya jualan dan begitu juga banyak kembali karena waktu itu tuh kalau misalnya BlackBerry itu stuck logo itu sangat sering sekali dan saya disuruh untuk fokus untuk handle masalah itu. Dan alhamdulillah itu tuh jadi suatu keahlian baru bagi saya. Dan karena inisiatif saya untuk berkembang, saya bukalah toko handphone dengan sebenarnya saya bertiga untuk buka toko handphone karena teman saya punya kesibukan sendiri dan dia memutuskan juga keluar dari usaha ini gitu. Kalau untuk suka dukanya ini pertama ya, untuk 4 bulan terakhir pertama saya buka itu minus karena nggak ada sama sekali penjualan. Pulsa pun dihitung, sekarang saya awalnya juga buka pulsa itu juga karena baru itu hampir 1 hari itu nggak ada jual. Dan sampai kecewanya saya dengan teman itu, udah buka warung kopi ya kita nih katanya. Disuruh tunggu dengan metode kita pelajari masalah marketingnya atau apanya,
alhamdulillah jadi langsung langsung karena kita membangkitkan tadi itu gratis software, kita dari dulu tuh gratis software, jadi alhamdulillah terbantu dengan promo itu. 4 bulan ke depannya tuh alhamdulillah lancar. Sangat rasa kecewa tadi sampai kita tuh pengen mau buka warung kopi, langsung berubah haluan. Padahal itu toko sebelumnya itu hanya ukuran 2,5 kali 4. Itu kita langsung pikir mau buka warung kopi, walaupun kondisi itunya pun tidak memungkinkan. Saking sepi dan minusnya. Pernah saya jual smartphone itu, BlackBerry itu harganya itu 5.700.000. Kita saking mau kejar restoran, itu kita jual rugi 500.000, 700.000. Biar kita tuh tidak kecewain dari pihak yang ngasih kita ngasih kita jatuh tempo setiap pengambilan handphone. Jadi kita jual rugi daripada nggak bisa store kan. Lambat laun kita juga pikirkan ini smartphone makin hari makin berkembang. Jadi saya juga tidak pengen kalah update ya, karena salah satu kunci dari penjualan toko handphone itu kita selalu update. Jangan sampai kita kalah nih dengan smartphone yang keluar ini, tapi kita nggak menguasai ini. Itu juga yang jadi jadi patokan kalau kita tuh pengen mau menyesuaikan smartphone yang berkembang setiap saat. Jualan aksesoris dulu sih nggak terlalu banyak ya, karena sekarang pun kita fokusnya emang aksesoris yang branded, yang nggak asal-asal gitu. Jadi kita dipercaya juga. Jadi ketika kita menjual, orang kembalikan kita masih garansi gitu. Kalau yang biasa-biasa nggak garansi. Itu kita fokus penjualan tuh emang di tahun 2017-an nih baru aksesoris. Jauh dari kata arti sebenarnya. Karena Yellow ini nama kami bertiga ya. Itu Yendi, Elon dengan Wilhelmus. Bertiga ini kita singkat namanya jadi Yellow. Nah, jadi jauh sebenarnya dengan artinya kuning gitu. Nah, jadi Yendi ini dia sekarang udah kerja di Gojek. Terus Wilhelmus itu dia akpol dia. Jadi dia kena tugas di Banjarmasin nggak salah itu dia kemarin. Alhamdulillah Yellow Ponsel tuh sejak tahun 2010 untuk menjual smartphone kita tuh selalu cash. Jadi cash di sini kita pernah tahun 2015 itu saya pernah menjalankan kredit itu karena saya belum mengenal istilah riba. Jadi saya pernah mengalami kerugian sekitar 42 juta. Ya, dan di situ saya saya berhenti bukan karena saya sadar oh ini riba, bukan, tapi karena kerugian. Dan di tahun 2017 itu saya pernah kerjasama dengan leasing. Dan saya juga ketika saya kerjasama, saya memutuskan 1 kali transaksi selesai. Dan di situ emang benar-benar kejamnya tuh terasa. Karena handphone yang harga 2.700.000 di up lagi jadi 3.400.000. Dan ketika kita setor pun ujung-ujungnya habisnya sekitar 5 jutaan. Jadi saya langsung memutuskan ini nggak bisa dipakai di counter Yellow. Jadi kita memutuskan kalau beli di sini itu benar-benar cash. Dan kita juga mewajibkan untuk teman-teman di sini, tim saya juga jangan sampai yang berkaitan dengan riba juga. Jadi kita semua tim, bukan hanya saya sendiri, saya juga pengen bawa teman-teman kita nih, teman-teman atau tim-tim kita nih juga nggak ada kaitan dengan riba gitu. Jadi pesan saya untuk pemula atau mau belajar bisnis apapun, khususnya handphone, kalau mau bisnis handphone itu mulai dari yang kecil. Jangan langsung kita punya semangat untuk saya harus stok barang dulu nih, atau saya harus ambil barang, harus pajang handphone. Enggak, kalau misalnya untuk mula kalian harus tahu, pahami betul dengan misalnya mulailah dengan yang kecil, jualan pulsa atau servis yang kecil-kecil. Kalian pelajarin juga dengan kebutuhan handphone yang lagi tren sekarang. Jadi ketika Anda memiliki kemampuan itu, otomatis kalian juga bisa pelan-pelan untuk menawarkan. Nah, jadi kalau udah bisa menawarkan berarti pelan-pelan akan adalah tuh celah untuk menyetok barang atau membuat isi pula etalase itu berlahan. Jadi nggak bisa langsung brek gitu, karena marketing sekarang itu emang mudah. Tapi sejalan itu juga persaingan juga ketat. Jadi benar-benar harus mulai dari yang kecil, jangan yang besar. Karena bisa bahaya juga kalau misalnya nanti ketika kalian udah stok banyak, barang yang nggak jalan, kalian juga ujungnya kalian tuh semangatnya tuh drop langsung. Memulai toko handphone itu sebenarnya di luar dari cita-cita saya, karena cita-cita saya awal itu dosen.
Nah, tapi ketika kesininya saya mulai asik dengan bisnis toko handphone. Untuk berada di titik yang terendah, saya juga pernah mengalami karena dari kecil udah nggak ada orang tua, dan saya benar-benar mulai usaha itu anggaplah dari nol. Nggak pernah rasanya tuh saya tuh minta bantuan dana dari keluarga, karena saya tahu juga keluarga saya pun bukan keluarga yang berada. Nah, ketika saya berada di puncak, ataupun maksudnya bukan di puncak ya, maksudnya udah seperti sekarang. Nah, sekarang alhamdulillah kita juga punya cabang di Kota Baru, dan banyak juga yang mencatut nama Yellow Ponsel, alhamdulillah ya, dianggap bisa jadi rule nih kan, kalau udah nama kita dicatut, jadi tidak masalah. Alhamdulillah di situ juga. Saya sih pertama saya nggak terlalu banyak gaya. Kita sendiri yang tahu penghasilan kita. Ya ketika kita banyak ataupun sedang naik daun ya, sedang istilahnya sukses, dan kita mementingkan gaya, mementingkan ini, itu nanti takutnya tuh nggak imbang. Ya, jadi ya kalau bisa sukses itu bukannya masalah penampilan, tapi masalah sebagaimana bisa kita bertahan, sebagaimana bisa kita bermanfaat. Nah, itu namanya sukses. Jadi Yellow Ponsel tuh pede atau confident dengan produk yang dia jual, karena kita selalu garansi resmi. Di sini kita ada produk Apple nih. Nah, produk Apple di sini ada Vivo, ada Realme, ada Samsung, ada Xiaomi, ada Oppo. Itu semuanya bergaransi resmi. Second kita pun kita lebih ke apa? Lebih kita fokuskan ke resmi. Pulang kuliah sampai sore waktu itu. Nah, angin kuat, hujan lebat, gerobak saya tumbang gitu ya. Gerobak saya tumbang, jualan saya bertaburan kemana-mana, ya Allah. Pernah juga disenggol orang waktu itu. Orang, tapi masih jualan juga. Dari pengalaman-pengalaman gagal inilah yang nantinya akan menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Yuda Widaya. Biasa saya dipanggil Bang Sandi atau Sandi ya. Sekarang saya usaha nasi bakar King Kong. Nah, nasi bakar King Kong ini usaha saya di Singkawang, dan alhamdulillah sudah berjalan setahun ya. Sebelumnya saya seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan properti waktu itu, dan juga part-time juga di salah satu kampus namanya LPBAI waktu itu, sempat juga di situ. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 di Fakultas Pendidikan, jadi SPD saya. Sampai saat ini saya masih belum pernah untuk menjadi guru ya. Walaupun background pendidikan saya seorang guru seharusnya, tapi saya rasa saya lebih enjoy untuk menjalani sebuah usaha atau bisnis gitu. Awal mula mengenal bisnis ya, berbisnis atau berusaha itu waktu saya SD. Jadi SD itu saya pernah jualan bola kasti bekas. Jadi waktu SD itu bapak saya kan seorang PNS ya. Jadi biasanya teman-teman PNS tuh suka main tenis di sore harinya. Nah, biasanya kalau orang main tenis itu kan baru pakai beberapa kali udah nggak dipakai lagi bolanya. Nah, jadi bolanya saya pungut-pungutin, saya ambil-ambil gitu kan. Kemudian saya jual ke teman-teman SD saya waktu itu. Nah, alhamdulillah dari situ saya sudah mulai mengenal dunia wirausaha ya. Dari situ saya sudah mulai mengenal wirausaha. Kemudian, nah untuk SMP ini saya kebetulan belum pernah sih, nggak berhenti dulu nih usaha nih. Jadi memang fokus waktu itu untuk sekolah aja waktu SMP. Nah, kemudian setelah lulus SMP saya SMA. Nah, di SMA ini saya mulai lagi nih bersinggungan dengan dunia usaha. Waktu itu saya ditanya oleh seorang guru saya waktu itu ya.
guru matematika waktu itu. Karena beliau tahu saya tinggalnya di Siantan. Nah, di Siantan itu kan banyak lidah buaya. Nah, yang dia tahu tuh banyak lidah buaya. Nah, jadi dia minta saya untuk membelikan lidah buaya. Nah, nanti bawa ke sekolah untuk diberikan ke beliau. Ternyata di situ ada peluang. Ternyata guru-guru yang lain juga minat gitu dengan lidah buayanya gitu kan. Nah, akhirnya dari situlah saya mulai untuk berjualan air lidah buaya. Alhamdulillah. Jadi waktu dulu tuh waktu SMA saya bawa satu dus gitu ya, isinya lidah buaya semua. Jadi sambil sekolah sambil jualan lidah buaya ke guru-guru. Jadi kalau di kalangan guru-guru tuh udah pada tahu tuh. Kalau saya tuh datang ke kantor pasti mau ada yang saya jual gitu. Nah, jadi di situ udah mulai berwirausaha lagi. Nah, sebenarnya waktu lulus SMA itu saya ada kebimbangan gitu ya. Waktu mau mengambil kuliah, apakah saya kemana gitu saya masih bingung. Sebenarnya dalam keinginan tuh ingin berkuliah di kampus yang seperti bisnis gitu ya, kampus-kampus bisnis gitu. Nah, tapi banyak masukan juga dari keluarga, dari teman-teman, dari orang-orang tua. Nanti ya, ngambil guru aja katanya, karena nanti itu akan ada peluang perekrutan yang besar-besaran nanti. Nah, jadi peluang untuk menjadi PNS-nya itu lebih besar lah gitu kan. Akhirnya saya mengambil jurusan pendidikan. Nah, sebenarnya ketika lulus kuliah saya udah langsung memulai usaha waktu itu. Nah, waktu itu saya berjualan bubur ikan. Nah, sempat buka bubur ikan juga di daerah kampus di Jalan Sepakat 2 waktu itu. Numpang lapak di warung kopi punya teman kebetulan kan. Nah, jadi saya jualan di situ. Alhamdulillah sempat juga buka cabang gitu ya. Sempat juga punya karyawan. Nah, ini idenya begini. Waktu bubur ikan ini kan saya lulus kuliah. Nah, biasa kalau lulus kuliah kan kita syukuran gitu ya. Nah, jadi saya ngadain syukuran kecil-kecilan lah ya kan. Ngajak teman-teman kampus gitu kan untuk datang ke rumah. Nah, kebetulan disuguhin bubur ikan sama mama saya kan. Nah, setelah itu ternyata teman tuh ada yang punya ide untuk ngajak saya bisnis juga, usaha juga. Bang, gimana kalau kita jualan bubur ikan? Nah, singkat cerita akhirnya berjualanlah kami. Waktu itu jualannya setiap hari Minggu di Car Free Day. Setiap hari Minggu di Car Free Day waktu itu. Nah, karena cukup jauh lah ya dari Siantan ke Mujahidin kan. Dia juga dari Jeruju ke Mujahidin. Jadi nggak lama waktu itu jualan. Baru sekitar 4-5 kali lah jualan di sana karena kayaknya terlalu berat. Nah, akhirnya berhenti juga jualan di situ. Nah, tapi ya berjalan kurang lebih 1 tahun ya, alhamdulillah. Dan ternyata mungkin memang belum jodohnya di situ kali ya, sehingga saya harus banting setir waktu itu. Dan mungkin yang menjadi salah satunya sandungan atau tantangan waktu itu karena saya kurang fokus lah waktu itu mengelola bubur ikan. Karena waktu itu saya part-time-nya menjadi seorang penyiar, jadi saya siaran juga waktu itu sebagai penyiar radio dan juga TV komunitas. Nah, waktu itu di radionya Radio Munzalan, TV komunitasnya di TV Mujahidin. Mungkin karena itulah ya kurang fokus, jadi akhirnya terbengkalai dan ya jadi tutup gitu ya bubur ikannya. Nah, baru setelah di bubur ikan itu teman yang punya
bisnis properti ini karena juga kebetulan yang punya bisnis ini adalah teman lama ya, kawan kuliah gitu. Jadi ya mengajak saya lah untuk menjadi salah satu bagian timnya, yaitu marketingnya tadi. Nah, dari situ berjalan beberapa bulan. Kemudian ada lagi tawaran datang ke saya untuk jadi marketing di kampus LPBI itu. Waktu itu baru mau buka dia. Jadi pada saat itu saya di properti juga, di kampus juga sebagai marketing. Waktu kuliah itu saya juga menjalani usaha berjualan rujak es krim. Nama brandnya itu kalau nggak salah saya Rujak Bento. Bento itu akronim dari berkah entoyib. Nah, jadi Rujak Bento. Dan di situ ada rujak es krim dan juga es rosul. Nah, ini saya jalani berdua dengan teman. Nah, beliau kebetulan seorang PNS baru gitu ya, datang dari luar Kalimantan. Kebetulan kenal karena juga teman bapak gitu kan. Saya punya energi untuk bisa menjalankan bisnisnya, dia juga punya modal untuk bantu permodalan. Jadi kami berdua bekerja sama lah untuk jualan. Waktu itu di Siantan sini, di dekat Pegadaian Siantan. Nah, jualnya gerobakan di tepi jalan. Nah, jadi dari situlah saya mulai punya pengalaman berjualan ya gerobakan ya kan. Sebelum-sebelumnya itu ya antar teman gitu ya. Jadi bertemunya dengan orang-orang yang kita kenal. Tapi kalau berjual gerobakan kan kita bertemu dengan orang-orang yang tidak kita kenal gitu kan. Bagaimana caranya kita servis orang, bagaimana caranya kita bersikap dengan orang-orang yang mau membeli rujak es krim tersebut gitu ya. Nah, jadi di situ pengalamannya luar biasa. Paginya saya buka gerobaknya, saya bentang, saya seset gitu ya di tepi jalan. Kemudian ada satu karyawan. Nah, saya tinggal pergi kuliah. Nah, setelah kuliah karyawan itu tukar shift dengan saya. Nah, saya jualan dari pulang kuliah sampai sore waktu itu. Nah, di jualan rujak es krim ini luar biasa saya rasakan perjuangannya. Pertama saya pernah kena badai. Jadi pernah ada entah badai atau apa gitu ya, angin kuat, hujan lebat, gerobak saya tumbang gitu ya. Gerobak saya tumbang, jualan saya bertaburan kemana-mana ya Allah. Ya tapi tetaplah masih berjuangan, jualan lagi. Pernah juga disenggol orang waktu itu. Orang ya entah kenapa dia pakai motor, mungkin disenggol orang kan, habis ke tepi, ke pinggir, langsung nabrak gerobak kami. Jadi ya rusak lah waktu itu gerobaknya. Tapi masih jualan juga. Alhamdulillah masih jualan. Nah, jadi itu pengalaman yang bagi saya cukup ya luar biasa lah, karena ya benar-benar diuji dan dicoba lah di situ ya. Nah, tapi juga mungkin ya karena mungkin belum jodoh juga kali ya dengan usaha itu, jadi tutup karena waktu itu penjualannya kurang baik lah. Mungkin saya pikir mungkin asing gitu ya untuk daerah Pontianak atau Kalimantan Barat dengan menu itu gitu ya, rujak es krim. Nah, setelah bubur ikan, kemudian di properti juga selesai, yang di kampus itu juga selesai, dan titik baliknya sih di saat saya menikah gitu ya. Nah, menikah, kemudian saya hijrah ke Singkawang. Nah, dari situlah saya mulai lagi. Sebelumnya saya juga nggak jualan nasi bakar di situ. Sebelumnya waktu pindah ke Singkawang, saya sempat jadi karyawan jualan takoyaki. Nama mereknya Takoyaki Mr. Han. Kebetulan itu juga teman saya yang punya. Nah, jadi dia dapat kabar saya di Singkawang gitu kan. Itulah sementara jualan itu dulu. Sampailah setelah selesai di takoyaki itu, baru saya jualan nasi bakar sampai sekarang yang bisa saya jalani. Semoga ini bisa menjadi usaha yang panjang umur gitu ya, dari pengalaman-pengalaman yang udah pernah saya
jalani dan alami. Ya, jadi nasi bakar itu ya seperti namanya ya, nasi bakar. Jadi nasi yang dibakar, tapi bukan berarti langsung nasinya kita taruh di atas api, bukan. Nah, jadi nasi bakar ini nasi yang kita sudah beri bumbu rempah, jadi sudah punya rasa sendiri dan juga punya warna yang cukup mencolok ya. Nah, jadi kemudian diberi bumbu, lalu kita gulung, kita masukin ke daun pisang, kita gulung dengan daun pisang, dengan lauknya juga sudah ada di situ ya, dengan topping-toppingnya. Nah, setelah itu baru kita bakar di atas plat besi, baru kita bakar di situ. Nah, itulah dia kira-kira nasi bakar ya. Awal mula bisnis nasi bakar, kenapa bisa kepikiran berjualan nasi bakar ini ada karena kebetulan bibi saya yang pandai membuat nasi bakar. Biasa untuk acara-acara kumpul keluarga gitu ya. Jadi saya rasa nasinya enak, kemudian saya lihat juga bentuknya unik gitu ya. Karena saya belum pernah merasakan nasi bakar yang seperti itu di tempat lain ya. Karena saya kalau beli nasi bakar di tempat-tempat lain itu ya sekedar kayak nasi putih yang diberikan santan dan baru dibakar dimasukin dalam daun pisang seperti itu. Nah, kalau yang ini agak beda karena dia menggunakan bumbu rempah. Ya, jadi nasinya itu berwarna, rasanya juga cukup tajam gitu ya. Nah, jadi ini unik nih saya bilang. Coba kita tawarkan dulu ke orang-orang gitu ya. Nah, jadi pertama kali saya jualan tuh nggak langsung saya jual, saya gratisin. Jadi saya tawarkan di Facebook untuk 10 orang pertama yang bilang mau, yang komen mau, saya akan kasih nasi bakar gratis. Nah, waktu itu saya istilahnya test the water lah ya. Setelah saya antarkan ke beberapa orang itu, kemudian saya tanya lagi gimana nasi bakarnya. Nah, alhamdulillah sih respon mereka positif. Nah, dari respon positif ini saya melihat ada peluang nih. Sepertinya kalau dilanjutkan nih bisa berjalan gitu kan. Nah, jadi saya open order lah setelah saat itu. Nah, pada saat itu saya masih jualan takoyaki. Nah, saya open order dan ternyata alhamdulillah membuat saya kelabakan gitu ya. Membuat saya cukup kelabakan sehingga saya memutuskan untuk nggak bisa nih untuk dua usaha yang saya jalani. Jadi saya harus pilih mau fokus ke nasi bakar atau ke takoyaki. Pertimbangannya saya pilih nasi bakar karena pertimbangannya takoyaki ini usaha orang gitu kan, yang kita pontang-panting ngerjainnya, tapi yang besar ya usaha orang. Nah, lebih baik kita di usaha sendiri walaupun masih merintis, tapi ini usaha sendiri. Kalau jadi besar ya usaha sendiri yang besar gitu kan. Nah, usaha kita sendiri. Nah, jadi saya pilih lah untuk fokus di nasi bakar. Nah, sampailah sekarang saya berjualan nasi bakar. Kenapa namanya nasi bakar King Kong? Nah, baik. Jadi ada kaitannya juga sih dengan King Kong. King itu kan raja ya. Kong itu primata. Jadi raja primata. Menguasai. Raja itu kan menguasai. Jadi seperti yang kita ketahui ya, King Kong itu kan besar badannya, kan kuat. Nah, jadi diharapkan nanti nasi bakar itu menjadi bisnis yang besar dan kuat dan merajai gitu. Merajai. Entah itu mulai dari Singkawang, kemudian bisa merajai Kalimantan Barat gitu ya, seluruh Indonesia gitu ya, ataupun dunia. Kita jangan memperkecil visi itu harus besar. Jangan hanya sekedar ya karena mungkin orang mikir muluk benar sih visinya bisa menguasai dunia. Tapi ya KFC aja bisa gitu kan. Bisa punya cabang di seluruh dunia gitu kan. Kenapa kita enggak gitu kan? Nah, KFC yang Kolonel Sanders ya kalau nggak salah namanya, beliau mulai di usia yang sudah senja, di usia senja saja bisa punya cabang di seluruh dunia. Apalagi kalau kita mulainya di ya usia yang cukup muda lah gitu kan. Nah, insya Allah Allah akan berikan jalan untuk ke sana. Nah, jadi itu nasi bakar King Kong. Selain itu juga karena itulah juga kenapa namanya nasi bakar King Kong. Porsinya juga cukup besar gitu ya. Harganya murah gitu ya. Harga murah, porsi besar. Jadi merakyat
orang-orang bisa membelinya, bisa merasakannya, tapi dengan porsi yang memuaskan lah begitu. Nah itulah kira-kira kenapa namanya nasi bakar King Kong. Awal mula saya merintis nasi bakar King Kong itu, saya lupa tanggalnya tanggal berapa, cuman yang saya ingat itu di bulan Maret tahun 2019. Nah, di bulan Maret tahun 2019 tepatnya. Karena saya mulai pindah ke Singkawang itu di akhir-akhir Februari. Awal mula saya berjualan, buka stand gitu ya, punya tempat untuk jualan itu di 1 Januari 2020. Jadi di 1 Januari 2020 itu saya udah mulai start berjualan di Ruko Tani Station tepatnya di daerah Pasiran waktu itu di Singkawang ya. Nah, alhamdulillah sampai selesai. Cuman ya waktu itu baru mulai muncul corona ya. Kita semua mengalami musibah lah ya, musibah dunia gitu ya. Nah, jadi di saat awal-awal corona, saya baru juga mulai usaha, jadi masih kecil lah ibaratnya itu kan, udah kena badai ya. Jadi ya saya pikir itu cukup memberi impact yang besar terhadap kemajuan usaha saya ketika buka stand waktu itu, buka ruko gitu. Karena pemerintah juga nyuruh untuk itu kan, stay home gitu kan, work from home. Tentu orang dengan kondisi seperti itu, di mana-mana pun juga saya lihat banyak usaha yang menurun, tutup bahkan gitu kan. Nah, itu juga berdampak pada usaha saya. Nah, tapi tetap bertahan, tetap kita jualan segala macam. Kita coba dengan cara mengantar langsung ke rumah gitu ya. Nah, walaupun memang, dan alhamdulillah sih dari situ pemasukan juga berjalan gitu kan, bisnis masih bisa berjalan. Dan semakin ke belakang, semakin ke sini, alhamdulillah semakin banyak yang udah mulai tahu dan feedbacknya itu baik gitu. Jadi mereka datang dan pengen coba lagi. Yang paling rame sih sehari bisa 30 porsi lah gitu ya. Nah, jadi karena kondisi yang pandemi seperti ini gitu kan, untuk buka stand atau kita sewa ruko apa segala macam itu kayaknya sulit untuk dilakukan karena kita keterbatasan modal, keterbatasan waktu. Jadi kami dengan kondisi seperti ini kami memutar otak bagaimana caranya bisa menyajikan nasi bakar secara cepat dan fresh gitu. Alhamdulillah kita pernah dapat orderan dari Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang. Nah, waktu itu mereka mungkin ada acara ya. Jadi di situ kita dapat orderan dan itu mungkin orderan terbanyak pertama yang pernah saya kerjakan. Jadi alhamdulillah dari situ saya bisa hire teman, ajak orang ya waktu itu untuk bantu, dan dari situ alhamdulillah lah kita banyak dapat pelajaran sih sebenarnya dari mengolah makanan yang dengan porsi besar gitu ya. Karena kita harus kalau bahasa Pontianak itu bangsi waktu membuat, sementara makanan ini punya batas waktu ketahanan gitu kan. Kalau kita buatnya 2 hari sebelum pengantaran, tentu ketika diantar nasinya udah kurang baik, kurang bagus gitu kan, udah gak fresh. Nah, jadi itu menjadi pelajaran baru buat saya bagaimana mensiasati makanannya tetap fresh walaupun dalam jumlah yang besar pengelolaannya. Seperti itu. Alhamdulillah sih kalau komplain bentuknya bukan seperti komplain tapi lebih ke saran sih. Ya, jadi saya juga bersyukur ya dengan teman-teman saya, orang-orang Singkawang tuh baik-baik semua gitu ya. Pelanggan-pelanggan tuh alhamdulillah mereka menyampaikan, mungkin bagi saya sih melihatnya itu sebagai suatu kritikan ya. Tapi dengan penyampaian yang baik mereka membuat saya besar hati gitu. Jadi biasanya kalau kritikan masuk saya cukup baperan orangnya gitu ya. Kalau misalnya ada kritikan yang datang gitu kan, wah ini gimana nih, lanjut enggak nih jual nasi bakar. Nah, istri saya tuh yang sering memberikan support, ya jalanilah dulu gitu kan.
itu kan tantangannya yang harus kita hadapi. Nah, pernah juga dapat komplain-komplain dan itu, tapi bentuknya sih lebih ke kritikan yang membangun sih. Jadi nasi bakar cukup banyak, tapi ya ada nasi bakar polos, nasi bakar telur, nasi bakar hati ampela, nasi bakar ayam. Nah, ayamnya ada dua, ada yang paha ayam, ada yang dada ayam. Kemudian nasi bakar sapi. Nah, kita juga punya ya masterpiece juga, namanya nasi bakar Arabian. Nah, ini spesial nih, nasi bakar Arabian pakai daging kambing, kemudian punya topping yang cukup banyak, termasuk ada kismis juga di dalamnya. Jadi makan nasi pakai kismis gitu ya. Nah, dan berasnya juga bukan beras biasa, ini pakai beras basmati namanya. Nah, beras basmati atau yang biasa dibikin untuk nasi biryani, nasi kebuli. Nah, beras basmati ini. Nah, kebetulan juga waktu itu saya pesan beras basmatinya di beras basmati Pontianak. Nah, dari situ sebenarnya idenya muncul ketika melihat postingan itu sebenarnya. Ya saya coba. Alhamdulillah waktu itu teman-teman, walaupun dengan harga yang berbeda ya dengan yang biasanya, karena biasanya mungkin sekitaran 10-15 ribu, kalau yang ini 30 ribu gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah sih teman-teman ya mau coba tuh positif feedbacknya. Insya Allah kalau ke depan memang kalau misalnya ada peluang, saya tetap akan mencoba ambil peluang itu. Jadi memang dari dulu juga gitu, ada peluang yang bisa saya ambil, saya pikir saya bisa menjalankannya, tetap saya akan coba. Saya akan coba untuk, memang sih sementara ini kan saya lagi liburan ke Pontianak gitu ya, dan coba open order, dan alhamdulillah teman-teman yang ada di Pontianak yang tidak bisa menikmati nasi bakarnya karena saya jauh di Singkawang sana, sekarang sudah bisa menikmatinya di Pontianak. Nah, tapi ini sementara nih sampai saya kembali lagi ke Singkawang. Nah, mungkin kalau ada peluang saya akan buka cabang di Pontianak, tidak menutup kemungkinan. Alhamdulillah dapat tawaran 100 porsi. Wah, 100 porsi dari Pak Polisi, Pak Gandhi ya, terima kasih Pak. Jadi insya Allah ini jadi tantangan sendiri buat saya, karena kenapa? Karena perkakas saya ini di Singkawang. Alat masak saya yang besar, saya punya alat masak besar di Singkawang sana. Itu nggak saya bawa, tapi ya tetap akan saya coba ini jadi, akan saya jalanilah tantangan ini untuk masak yang cukup besar ya, lika-liku gitu ya, lika-liku berjualan nasi bakar nih ya cukup banyak lah ya. Pertama yang banyak biasanya dialami oleh pengusaha di awal-awal nih ya keterbatasan modal. Nah, untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha, pesan saya sih jangan terlalu banyak mikir gitu ya. Mikir oke, tapi jangan terlalu banyak gitu. Boleh dipikirkan tekniknya seperti apa ya, kemudian akses modalnya seperti apa. Nah, tapi dan masalah-masalah yang muncul nanti akan seperti apa. Tapi jangan berfokus pada masalahnya, fokus pada solusinya. Nah, dan jangan banyak mikir, langsung take action gitu. Jangan hanya sekedar nanti saya mau usaha gini, nanti begini. Tapi hanya dibayangkan aja, enggak. Langsung ambil tindakan. Dan jangan takut dengan rintangan yang akan terjadi. Karena nanti ketika kita sudah memulai, barulah kita akan menemukan. Kalau belum memulai, maka kita tidak akan menemukan. Jadi kalau kita sudah memulai, baru kita akan menemukan inovasi apa yang cocok untuk usaha kita, seperti langkah-langkah apa yang bisa kita ambil untuk usaha kita. Nah, dari pengalaman-pengalaman inilah yang nantinya akan menjadi guru terbaik buat usaha kita. Usaha, saya rasa nggak ada lah usaha yang baru jadi langsung besar, langsung sukses gitu. Mungkin ada, tapi ya hanya segelintir orang aja. Atau pun mereka biasanya sudah punya background keluarga yang punya usaha besar, punya bisnis yang raksasa gitu ya. Nah, buat kita yang UMKM seperti ini, jalani saja dulu, lakukan dulu step by step,
perlahan-lahan dan jangan terburu-buru. Karena biasanya kalau terburu-buru ketika salah langkah wah bahaya. Jadi step by step, jalani dulu pelan-pelan. Nanti insya Allah Allah akan tunjukkan jalan. Kalau tidak dengan usaha yang ini, insya Allah akan ada petunjuk jalan untuk memulai usaha yang lain seperti itu. Jadi gagal itu biasa. Gagal memang salah satu pijakan atau salah satu langkah yang kita akan lewati, akan kita alami dalam satu usaha. Saya yakin pengusaha-pengusaha yang sudah sukses di sana, yang sukses dengan usahanya itu bukan usaha yang pertama bagi dia. Saya yakin itu udah usaha yang kesekian kali bagi dia. Sehingga dari pengalaman-pengalaman gagal inilah yang nantinya akan menjadi pelajaran, dan menjadi bekal untuk bisa menjadikan usaha kita sukses dan besar ya. Nah, saya rasa itu. Dan juga mungkin teman-teman, usaha itu jangan hanya sekedar bisa memakmurkan diri kita sendiri ya. Alangkah baiknya usaha yang kita miliki itu juga bisa memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu dari pelanggan kita mendapatkan manfaat dari produk kita, baik itu dari karyawan kita mendapatkan manfaat dari pekerjaan yang bisa kita buat. Jadi jalani saja dulu, kerjakan dan berdoa, jangan lupa. Nah itu juga salah satu kuncinya ya. Karena kalau kita ikhtiar tanpa dibarengi doa, ya sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Nah itu sih. Terima kasih. Kemarin tuh nggak mampu untuk bayar karyawan, jadi saya sendiri. Habis modal di situ, usaha lagi saya keliling. Jadi kebanyakan orang mikir buka usaha itu perlu modal. Pulang anak juga udah tidur gitu kan. Nggak ada waktu keluarga. Belasan tahun saya nggak ada merasakan apa tuh lebaran. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alam Syah. Saya sebagai pengelola usaha di Warung Abu Mumtaz 151, Jalan Tanjung Raya 2, samping Gang Pam. Konsep awalnya restoran, rumah makan, Arabian food, Chinese food, sama seafood. Dulu sebelum mulai usaha, saya kerja di beberapa hotel di Kota Pontianak sebagai cuci piring, belajar di bagian dapur, dan bisa belajar masak sampai naik level sebagai CDV dan sous-chef kurang lebih 12 tahunan. Awal pertama kerja di hotel dari tahun 2002, terus keluar masuk hotel dari satu hotel pertama sampai hotel yang lain, keliling di Kota Pontianak sampai kurang lebih tahun 2013 saya masuk satu restoran di Kota Pontianak. Terus sampai 2015 saya masuk salah satu hotel yang baru buka di Kota Pontianak, Haris Hotel. Kurang lebih 12 tahun di hotel, suka dukanya ya gimana lah. Sakitnya jadi bawahan, sakitnya jadi pekerja, terutama kita capek kerja, makan nggak sesuai selera gitu kan. Ya nggak mau, kita tuntutan kerja. Gaji awal pemula saya gaji 100 lebih. Itu tahun 2003. Satu minggu dulu saya sebagai cuci piring dengan buang sampah di hotel. Mau desain 1 minggu karena saya pengen beli sepatu. Belilah tuh kan. Ah udahlah, nanggunglah. Saya bilang sampai 1 bulan lah dapat uang 100.000 lebih itu. Jadi saya keliling-keliling di dapur, orang masak. Itu kan kemarin kan tidak ada orang Pontianak. Rata-rata chefnya dari luar, dari Jawa, dari mana-mana gitu kan. Belajarlah dari mereka. Gimana caranya masak, saya tanya sama mereka udah berapa lama kerja, ya macam-macam lah kan. Dan saya pikir kuliner ini kedepannya kemungkinan bisa maju. Saya mau dipindahin bos ke servis sebagai pelayan kafe, waiter saya nggak mau. Ke bartender saya juga nggak mau. Kenapa? Saya mikir kalau pelayanan itu menjual tampilan 30 tahun lebih ya nggak bakalan dipakai.
Saya ngincar yaitu pastry sama dimsum. Pikir dimsum itu kan chefnya nggak ada di Pontianak dulu. Dari awal saya belajar itu dari helper, dari tukang suruh-suruh. Nah, sampailah alhamdulillah bisa menguasai dan jadi penanggung jawab salah satu hotel di besar Pontianak. Nah, udah 1 tahun saya beranikan diri untuk bikin usaha kecil-kecilan di rumah. Bikin usaha pertama kali kebingungan mau usaha apa itu kan, karena modal yang ala kadarnya, modal kecil gitu kan. Jadi mau balik ke hotel lagi udah nanggung. Jadi berusaha lah untuk gimana ngembangin ilmu yang di hotel bisa buka usaha kecil. Pada saat itu saya pertama kali jualan Portugis Ektar. Portugis Ektar itu saya pikir di kota Pontianak dulu kan belum ada. Jadi jualah online, masalah online melalui Facebook dan lain-lain, online jualan keliling. Alhamdulillah bisa terkembang. Pas kemarin jatuhnya karena saya menggunakan alat manual, jadi nggak terkejar yang mesan sama yang bikinnya gitu kan. Karena pada kemarin tuh nggak mampu untuk bayar karyawan, jadi saya sendiri. Saya yang antar, saya yang bikin. Stop pada saat itu, bingung juga. Bukalah usaha jual ayam bakar. Ayam bakar keliling. Saya jual ayam bakar keliling online. Alhamdulillah 1 hari sampai 40 ekoran. Keuntungan bersihnya itu kurang lebih 400.000 bersih dari ongkos kirim dan modal awalnya semua. Dari situ saya ngumpulin dan bisalah buka usaha sewa tempat awalnya dulu. Sewa tempat kurang lebih 11 bulanan dari modal awal Alem Taliwang itu kan. Buka rumah makan kecil-kecilan dan kurang lebih 11 bulanan di daerah Sungai Jawi. Pas ada satu karena sewa, bayar sewanya lumayan gede kan. Habis modal di situ, usaha lagi saya keliling. 2 ayam bakar keliling lagi, ketemu sama orang untuk melakukan mengelola usaha. Di satu tempat di Pancasila, kemarin kurang lebih 1 tahunan juga. Itu karena ada suatu hal dan lain, buka usaha sendiri saya. Balik lagi lah, jual ayam lagi. Karena cuman itu yang maksudnya modal ala kadarnya. Tanpa karyawan pun kita bisa dibantu sama istri di rumah gitu kan. Keliling-keliling jual ayam bakar, ketemulah sama orang. Ketemu sama orang, ditunjukin punya ruko di Tanjung Raya 2 yang sekarang ini warung Abu Mumtaz. Kemarin saya juga bingungan mau gimana buka usaha ini kan. Survei dulu lah selama 3 bulan. Mau jual apa gitu kan. Keliling selama 3 bulan itu alhamdulillah bisa lah buka sampai sekarang warung Abu Mumtaz Arabian Food. Karena basic saya di Chinese food, bukalah tambahan sebagai dimsum untuk penarik usahanya. Dulu karena kebingungan juga, basic saya Chinese food Nusantara. Kalau Arabian ini kan bisa dikatakan tidak pernah lah. Karena kebutuhan. Banyak orang nanya kenapa bisa masak ini hobi kah? Enggak. Saya pikir karena kebutuhan. Saya cari uangnya di sini, ya saya mau mengembangkan usaha kulinernya di sini. Awalnya saya keliling-keliling dulu kemarin daerah Tanjung Raya 2. Untungnya kan banyak orang Arab datang ke sini, ya bukalah usaha Arabian Food. Nah, seperti itu. Perjalanan 3 tahun, ya enggak sampai sekarang inilah. Orang banyak bilangan, wah enak buka usaha. Bisa maju 3 tahun. Banyak suka dukanya gimana cara kita bisa mengembangkan usaha, bisa jalanin marketing. Selain itu, saya juga menjalanin catering, kawinan, rapat-rapat kantoran, ya seperti itulah. Kalau berkesan sih sama aja sih Pak. Kalau berkesan, cuman enaknya saya di sini, misalnya ada orang mau nikah, modal budgetnya yang seberapa lah gitu kan. Budgetnya yang apa kadang kita bantu sebisa kita biar mereka pun bisa bikin acaranya sekeinginannya gitu kan. Jadi kita di sini tidak netapin harga, mereka mau ada budget berapa kita bikinkan. Dari awal itu kan mereka kan ngomong dari mulut ke mulut nih, oh kok murah bisa gini kan. Nah dari situlah awalnya dapat kantoran, kantor wali kota, dari bank-bank juga udah sering. Sekarang harian juga ada. Kalau spesialnya sih Pak, nggak ada yang spesial sih. Jadi kita semua tamu mau minta apapun saya bikinin. Mau bikin tumpeng, mau bikin kue. Jadi gimana kita bisa dapatin income dari itu. Jadi misal mau bikin apalah pokoknya. Yang kita tidak ada jual di sini pun kita bikinin. Kita pasti usahakan gitu kan. Mau bikinin menu yang tidak ada di sini pun kita bikinin.
Ya Arabian food, biryani, kapsa, seperti itu aja sih. Karena kan orang taunya Abu Mumtaz menunya itu. Karena kayak seafood yang tempat lain itu pasti banyak kan. Nah, paling di sini ngejarnya dimsum, harganya murah karena hotel kan lumayan harganya. Gitu kan. Nah, ini dimsum dengan harga murah tapi kualitas hotel seperti itu. Keluh kesah dari karyawan, saya memang cari karyawan yang tidak ada pengalaman. Karena yang pertama enak ngaturnya. Yang kedua, saya mau buka lapangan kerja untuk orang yang belum ada pengalaman. Selama ini saya di hotel, di restoran banyak dia buka lowongan khusus untuk pengalaman. Jadi saya berpikir gimana nasib-nasib orang yang tidak punya pengalaman, yang sekolah rendah. Jadi saya di sini menerima semua karyawan yang penting jujur, ulet, mau bekerja, mau belajar. Intinya itu aja sih. Mau dia tamat SD, tidak sekolah pun tidak masalah. Kita ajarin dari awal. Pengalaman saya yang enaknya di situ. Saya sambil training, sambil ngajarin dari nol, sambil dia bisa keluar, bisa buka usaha sendiri. Kita di sini tidak ada nyimpan-nyimpan resep, tidak ada nyimpan-nyimpan ilmu. Bagi saya mereka bisa, itulah keuntungan untuk saya. Gitu. Dan kepengen saya punya karyawan bisa maju juga. Jadi dia karyawan bukan sebagai karyawan, tapi juga sebagai cari modal untuk ilmu untuk buka usaha selanjutnya seperti saya. Gitu kan. Alhamdulillah ada beberapa karyawan saya yang juga udah kita training, kita ajarin, bisa buka usaha sendiri. Nah, saya tidak mau, kenapa saya mau buka usaha? Saya tidak mau karyawan saya juga merasakan apa yang saya dulu sebagai karyawan sakitnya. Jadi saya mau mereka juga bisa ke depannya tidak sebagai pekerja terus, jadi mau mengembangkan usaha kuliner ini Kota Pontianak. Saya juga punya teman-teman dari chef, kumpulin gimana caranya pengen membantu orang-orang susah mau buka usaha. Kita modalin, kita training dari awal sampai sudah berjalan. Jadi kebanyakan orang mikir buka usaha itu perlu modal, dan kita akan bantu modal sekecil-kecilnya tapi bisa mendapatkan untung sebesar-besarnya. Rencana saya telusuri desa-desa yang terpencil. Desa-desa terpencil kita manfaatin. Di situ kan orang kadang kebingungan mau dapat sayur dari mana, mau dapat ayam dari mana gitu kan. Jadi mereka punya peternak enggak cuma jual telur ayam. Gimana itu bisa manfaatin mereka dari bahan nanam sampai bahan jadi sampai pengelolaan makanan itu untuk mereka jual dengan harga yang minim, bisa bantu tetangga-tetangga mereka sekelilingnya seperti itu gitu. Ya kalau yang pastinya doa ibu lah Pak. Saya kan dulu punya usaha sendiri, pola usaha, joinan sama teman. Saya udah enggak punya bapak, jadi punya ibu. Inti usaha apapun, kerja apapun ya ibu. Saya itu udah pokok inti lah. Mau ilmu itu cuma selingan. Paling intinya ya ibu. Saya bilang, saya mau kerja hotel, ibu saya bilang, "Nggak usah kerja hotel, apa adanya." Ya saya tidak kerja hotel. Walaupun saya pontang-panting mau cari uang, tanggung jawab sama anak istri. Yang penting ibu bilang jangan kerja hotel, karena kemarin kan karena jam kerjanya Pak. Dari pagi sampai malam saya kerja, anak udah tidur, pulang anak juga udah tidur gitu kan. Tidak ada waktu keluarga. Belasan tahun saya tidak ada merasakan apa tuh lebaran. Tidak ada merasakan lebaran itu seperti apa enaknya kumpul keluarga. Belasan tahun saya. Jadi pas kemarin udah resign, keluarga pun pada bingung, kok ada kamu? Karena waktu itu ya udah nggak kerja lagi di hotel. Pesan saya buat teman-teman semuanya, buat karyawan saya, buat masyarakat Kota Pontianak lah. Ya semuanya orang berpikir usaha itu perlu modal, tapi semuanya pasti ada jalan. Kalau kita punya kemauan, punya niat baik. Nah, saya juga dari nol, dari modal yang pas-pasan, bisa dikatakan itu bukan cuma modal, cuma Rp30.000, pergi ke pasar, minta bantu sama orang jual ayam dulu awal-awalnya. Jadi jatuh bangun ya majulah kita. Kalau memang niat mau buka usaha ya terus buka usaha. Usaha ini menjanjikan untung ruginya, enak enggaknya kita merasakan. Kalau kita sebagai karyawan ya pikiran kita, otak kita enggak bisa berkembang. Kalau kita pelaku usaha pastilah mikir punya ide ini, ide itu, ada aja jalannya. Intinya bagi saya untuk maju usaha itu orang tua, ibu. Nah pokok utama tuh pasti ibu lah, nggak ada lain. Semua jalan mudah, masalah catering saya dari awal nol semuanya dari ibu.
Terus masukan buat para pelaku usaha, pelaku owner, pelaku apapun. Maksudnya untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua, mau maju usaha cuma satu, karyawan. Senyumnya karyawan, majulah usaha. Jangan pernah takut kita rugi, jangan pernah takut kita dirugikan sama karyawan. Intinya saya punya prinsip, jangan perhitungan sama karyawan. Karyawan itu asetnya kita. Majunya karyawan, maju juga kita. Karena setiap karyawan di sini punya rezekinya masing-masing. Makin banyak kita niat untuk menambah karyawan, buka lapangan kerja, bakalan makin banyak juga omset kita, tidak bakalan rugi lah pokoknya. Intinya senangkan karyawan, senangkanlah mereka, maju usaha kita. Waktu pertama saya jualan di sini itu hujan 1 minggu itu hujan, saya benar-benar yang jualan ya nunggu hujan aja Pak, nggak ada yang beli, itu nunggu hujan aja sampai semingguan itu hujan terus. Gagal sih sering karena ya nggak semudah yang kita lihat udah jadi. Jangan malu, mulai dari bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina. Saya mulai usaha jualan pempek ini dari tahun 2019. Mengapa saya jualan pempek? Karena saya hobi makan pempek, makanan favorit saya. Dari makanan favorit itu saya belajar gimana caranya bikin pempek. Akhirnya saya mencoba menawarkan pada teman-teman dan akhirnya saya berjualan pempek. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putra. Anak saya yang pertama umur 5 tahun, yang nomor 2 umur 3 tahun. Sebelum menikah, saya bekerja di sales promotion girl, SPG, lebih tepatnya di Mendem, bagian Gatsby, Pushell. Di situ saya bekerja, dari tahunnya saya lupa, cuman terakhir saya bekerja di situ, ditempatkan di Mitra Anda. Pengalaman saya nggak cuma di Mendem aja, karena sebelum di Mendem saya bekerja di bidang-bidang lain, tapi masih sama sebagai SPG juga. Jadi karena ada bukan bakat, mungkin pengalaman saya di bidang penjualan, jadi saya memutuskan untuk berjualan juga. Mungkin bedanya karena ini jualan langsung, kami tidak bisa menaruhkan dengan orang lewat di jalan, tapi saya menjual lewat online, jadi menawarkan kepada teman-teman saya lewat online, ada yang berminat nggak dengan barang yang saya jual, makanan yang saya jual gitu. Saya lulusan SMA langsung kerja. Pertama kali saya kerja itu di KFC. Pekerjaan saya nggak jauh dari bidang penjualan, dari tamat sekolah sampai sekarang nih penjualan. Jadi saya merasa, oh saya kayaknya emang kok di penjualan terus, jadi saya memutuskan ya udah coba berjualan. Waktu di sekolah nggak ada jualan, pas selesai sekolah aja, karena mungkin lowongan yang saya cari mungkin bidangnya emang penjualan semua, nggak ada bidang administrasi, nggak ada. Jadi coba masuk itu. Karena kalau udah pas saya di SPG itu temennya banyak, kayak SPG 1 supermarket itu kan ada SPG susu, ada SPG ini kan. Jadi kenal dengan yang SPG susu, informasiin ini ada lowongan di sini, jadi ke situ lagi. Jadi di situ-situ aja, lingkungan SPG itu aja. Memutuskan berhenti dari SPG karena saya melahirkan putra saya yang pertama. Waktu menikah saya masih melanjutkan pekerjaan saya. Saat melahirkan putra pertama, saya memutuskan untuk berhenti dari SPG. Selama 4 tahun saya jadi ibu rumah tangga, sampai akhirnya memutuskan ya jalan usaha sendiri. Pertama saya merintis itu sebenarnya es bubble. Terus kenapa saya memutuskan PMP? Mungkin karena cuaca ya Pak. Cuaca kalau hujan es kurang, peminatnya kurang. Jadi biar nggak mati di situ aja, saya coba. Saya bisa buat PMP, kenapa saya nggak jualan PMP gitu. Pengalaman racik PMP
gagal ya Pak, gagal sih sering karena ya nggak semudah yang kita lihat udah jadi. Karena kalau bungkusin adonan ke dalam, masukin telur ke dalam adonan itu pas saat direbut itu kadang telurnya pecah atau keluar dari adonan. Banyak kendala di situ sih. Atau kadang-kadang pempeknya kelembutan, nggak sesuai dengan takaran tepung, ada ikannya juga. Jadi kadang gagal di situ. Berkali-kali coba, akhirnya dapat resep yang pas. Bikin lagi sampai akhirnya berani menaruhkan ke teman-teman, mau nggak cobain pempek buatan saya. Alhamdulillah teman-teman suka. Jadi kalau ada yang pesan saya antar, walaupun jauh tetap saya antar. Akhirnya saya buka sendiri sekarang di Sweet Nyonya. Awal buka online, menawarkan karena dulu belum ada tempat untuk jualan di mana. Jadi pas melihat di sini ada lahan yang kosong, saya coba tanya kepada penjaga lahan, coba tanya, alhamdulillah penjagaan mau menyewakan tempatnya, ya udah saya buka di sini. Suka dukanya Masya Allah. Waktu pertama saya jualan di sini itu hujan, 1 minggu itu hujan, saya benar-benar yang jualan ya nunggu hujan aja Pak. Nggak ada yang beli, itu nunggu hujan aja sampai semingguan itu hujan terus. Karena kan bukanya sore, dari lepas zuhur jelang asar itu mulai buka. Nah, jam-jam gitu biasanya udah mulai mendung sampai malam tuh hujan. Besoknya coba gitu lagi. Tapi alhamdulillah kedepannya orang tahu, orang coba, jadi orang kenal. Sekarang alhamdulillah berjalan. Saya aslinya Sungai Rengas, punya rumah di Sungai Rengas. Pindah di sini karena terdampak COVID. Astagfirullah. Terdampak COVID. Dulunya saya saya menyewa kios di situ. Saya jualan es bubble di situ. Saya coba jualan es bubble. 1 bulan saya sewa di situ, omsetnya alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Sampai akhirnya COVID, sebelum COVID masuk ke daerah Pontianak, masih aman-aman aja. Nggak lama masuk ke Pontianak, terus Pak Gubernur memutuskan untuk meliburkan sekolah. Di situ mulai turun. Itu turun bener, nggak langsung sedikit-sedikit, tapi langsung turun sekali omsetnya. Nggak kita seperti di kota gini kan, jadi mungkin mereka kekhawatiran mereka dengan COVID ini lebih gimana ya. Jadi saya mutusin pindah, coba cari di kota yang, karena saat itu orang kantor udah mulai masuk kerja lagi. Ada aktivitas lah setelah COVID. Sebulan 2 bulan kemudian tuh ada aktivitas di kota. Jadi saya pindah ke sini. Suami saya pegawai swasta di salah satu bank negara. Karena tanpa izin dari suami kan saya nggak berkah lah istilahnya. Kalau kita Islam nggak berkah lah, rezeki saya juga susah kalau suami nggak mengizinkan saya. Cita-cita saya mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pingin nggak cuma di sini aja buka usaha saya, pinginnya ya di daerah ini juga saya ada juga usaha pempek saya ada, daerah ini juga ada. Harapan saya semoga 2 tahun ke depan paling lama atau 1 tahun ke depan paling cepat saya bisa buka franchise di daerah ini ada, di lokasinya juga ada. Itu sih harapan saya. Pesan saya buat yang baru mau memulai usaha atau yang sedang baru memulai usaha, intinya jangan patah semangat, jangan mudah menyerah, jangan bosan untuk sabar, karena ingat kata Ustazah Umi Pipi, sabar kalau hadiahnya paling cantik tuh nggak ada yang mau sabar. Jadi itu, karena kalau berjualan ini, karena nggak setiap hari ada Pak pelanggan, nggak setiap hari rame, kadang sepi ya, kita maklum lah karena prosesnya penjualannya kayak gitu, kadang rame, kadang sepi, itu aja sih. Jangan malu mulai dari bawah. Kadang ada orang yang saya nggak ada modal untuk bikin usaha, nggak apa-apa ya, kita modal yang semampu kita aja dulu, nggak usah ngotot pingin langsung punya kios, pingin langsung mewah, tuh nggak usah. Buat apa kita ngotot pingin mewah tapi kita ngutang untuk modal usaha kita, ya kecil-kecil dulu. Jadi kedepannya ada story yang bisa kita ceritain ke anak cucu kita. Saya ini loh ibu, nenek waktu mulai usaha ini dari kecil hingga sebesar ini. Itu aja sih Pak.